يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أسرار الصوم. هذا كتاب أسرار الصوم. Ini adalah kitab dari rahasia-rahasia berpuasa. Nah, jadi ada rahasia dalam berpuasa. A'zamallahu ala ibadihi al-minnata. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan ke atas hamba-hambanya al-minnata dengan minnah. Jadi Allah itu mengagungkan kita manusia itu dengan minnah. Bukan si minah, ya kan? Minnah, gitu. Nanti minah pula. Minnah itu pemberian besar. Jadi ada pemberian besar yang Allah berikan kepada hamba sebagai bentuk pengagungan. Bima dafa'a anhum kaida syaitan. Jadi pemberian besar, karunia dengan sesuatu dafa'a yang Allah menolak anhum dari hamba-hambanya itu, menolak dari hambanya kaida syaitan, akan tipu daya syaitan. Jadi ada karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan karunia itu kita bisa terselamat dari tipu daya syaitan. Wa khayyaba dhannahu, dan mengecewakan harapan syaitan. Jadi dengan karunia itu prasangka syaitan itu putus. Setan kecewa gitu dengan karunia Allah tersebut. Kenapa? Setan kecewa? Ja'ala sauma, ketika Allah menjadikan puasa hisnan li auliyaih, itu menjadi benteng untuk kekasih-kekasihnya. Nah, jadi puasa adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa selamat dari tipu daya syaitan dan dapat memutuskan harapan syaitan. Kenapa dia benteng? Yang namanya benteng itu pasti melindungi orang yang berada dalam benteng tersebut. Contohnya benteng Takeshi, ya kan? Gitu. Nah, kan melindungi itu. Wa junnatan, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa itu junnah. Junnah itu tameng. Kenapa dinamakan junnah? Karena dia melindungi, menutupi. Ada majnun, ada apa lagi? Jannah. Apa lagi? Ada jin, ada junnah. Ini sama-sama asal maknanya jim dengan asal katanya apa? Jim dengan double nun, tasydid nun, jannah. Kenapa dinamakan junnah? Dia tuh perisai kan? Yang namanya perisai itu pasti melindungi yang berada di belakangnya. Kenapa dinamakan jannah? Surga, kebun. Kalau kita pakai apa? Yang pesawat tanpa awak tuh, drone ya. Itu nggak nampak orang bersembunyi di bawah kebun tuh, tertutup oleh kayu-kayu. Kenapa dinamakan majnun? Karena orang majnun tuh akal sehatnya tertutup oleh kegilaannya. Nah, gitu. Kenapa dinamakan jin? Karena jin itu tak bisa dilihat oleh mata. Jadi junah itu tameng. Wa qad jaa anhu as-saum nisfus sabri. Telah datang dari Nabi SAW, apa yang telah datang? Berita, kata Rasul, as-saum, puasa itu separuh dari kesabaran. Ya, kenapa? Puasa itu hakikatnya sabar, menahan. Kalau tak sabar jam 10 makan dia kan, gitu kan. Maka ada istilah orang puasa
yang yuk, nah, gitu. Siang-siang buka periuk, gitu kan. Jadi puasa itu separuh kesabaran. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah disempurnakan orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hitungan. Jadi kalau boleh misalnya dihitung pakai kalkulator, itu nggak terhitung gitu, nggak muat angka tuh. Hanyalah disempurnakan orang-orang yang sabar akan pahala mereka tuh dengan tanpa hisab, perhitungan. Faqad jaza thawabus saumi qanun at-taqdir wal hisab. Benar-benar kata Imam Ghazali, jaza, melampaui. Thawabus saum, pahala puasa. Jadi pahala puasa itu melampaui. Apa yang dilampaui? Qanun at-taqdir, aturan ukuran. Jadi pahalanya tuh sudah melampaui ukurannya. Kalau sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dari sholat sendirian. Ada ukuran, ya kan? Kita bersedekah, 1 biji kita sedekahkan, maka biji itu akan tumbuh kemudian bercabang 7, setiap cabangnya 100 buah. Kan ada ukuran tuh. Satu kebaikan 10 sampai 700 ribu. Tapi puasa itu melampaui batas ukurannya. Enggak, batasnya itu udah dia? Melewati itu. Wal hisab, dan aturan perhitungan. Sehingga malaikat sendiri tak bisa menghitung pahala orang yang berpuasa. Nah, gitu. Itu maksudnya. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mencukupi akanmu dan di dalam mengetahui keutamaan puasa apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Kata Rasul, sabda Nabi berupa sabdanya, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Nah, itu bau mulutnya, gitu kan? Belum lagi yang lain gitu. Baru bau mulut. Ini coba standarnya macam mana tuh? Standar nilai bau mulut gitu. Nah, standarnya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dari wanginya minyak kasturi. Standarnya macam mana tuh gitu? Kan nggak pakai standar ya kan? Nah, gitu. Makanya yang ini saja sudah menunjukkan besarnya pahala puasa. Jadi ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa nanti di akhirat, namanya pintu puasa. Jadi dia masuk surga dengan melalui pintu itu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dari bau mulut mereka nanti di akhirat. Nah, itu dia. Cuma ini kata ulama, bau mulut ini memang bau mulut puasa. Beda kalau dia bau mulutnya karena tidur. Tidur siang gitu kan. Kalau dia tidur mulut tak enak, itu boleh kumur-kumur atau dihilangkan dengan siwak. Tapi kalau dia bau mulut puasa, itu makruh dihilangkan dengan bersiwak. Nah, gitu. Kemudian yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Orang puasa itu hanyalah dia meninggalkan syahwatnya, makannya semata-mata karenaku, kata Allah. Jadi sebenarnya ibadah yang paling jujur itu puasa. Gitu. Kenapa kita kok nggak makan gitu di kamar? Kan nggak ada lihat tuh kan? Tapi kok nggak makan kita?
Kenapa? Jujur gitu. Anak-anak SD aja nggak berani makannya sendirian. Kenapa? Ibadah jujur. Fasaumuli, maka puasa itu kata untuk saya. Puasa itu untuk saya. Karena itu ibadah yang menunjukkan kejujuran, kata Allah, puasa itu hakikatnya untuk saya. Wa ana alladzi ajzi bihi, dan saya yang akan membalasi puasa tersebut. Artinya apa? Artinya enggak perlu lagi catatan malaikat. Allah langsung itu yang menentukan ini puasa ini cocoknya diletakkan di mana nanti di akhirat. Orang yang berpuasa ini bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya di akhirat. Nah gitu. Wa huwa maw'udun biliqa'illahi fi jaza'il shaumi, dan ia orang yang berpuasa itu dijanjikan berjumpa dengan Allah fi dijanjikan dengan adanya perjumpaan terhadap Allah fi jaza'il shaumihi, dalam balasan berpuasa tersebut. Tidak ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat memandang kemuliaan Allah, keindahan Allah. Jadi nikmat surga itu puncanya bisa melihat Allah. Nah gitu. Jadi semua nikmat surga itu hilang ketika sudah melihat Allah. Nah ini didapatkan untuk orang yang berpuasa. Nah, gitu. Wa huwa maw'udun biliqa'illahi fi jazaa'i shaumihi, dan dia orang yang berpuasa itu dijanjikan pada balasan puasanya dengan pertemuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis menyebutkan ketika ahli surga itu memandang wajah Allah, memandang keindahan Allah, itu mereka terperangah, tak sadarkan diri sampai setengah hari, 500 tahun. Nah gitu kan. Dan dia melupakan semua nikmat surga yang pernah dirasakannya. Nah gitu. Jadi nikmat tertinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan. Lis-shaim, adalah bagi orang yang berpuasa farhatan, dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, ini ya. Kegembiraan di saat berbukanya ia, dan kegembiraan di saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita kalau masih mampu berpuasa, silahkan puasa, gitu kan. Kalau bisa puasa 3 hari setiap bulan, puasa, gitu kan. Kalau bisa setiap minggu 2 hari puasa. Lagi jos, puasa sehari, puasa 2 hari sekali, kan, gitu kan. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa lagi, nah gitu kan. Pokoknya puasa Nabi Daud, nah gitu. Kalau bisa, kalau mampu, masih jos, kan gitu kan. Wa qila fi qawlihi ta'ala, dan dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk pandangan mata mereka. Dari penyejuk pandangan mata mereka karena balasan sebab apa yang mereka amalkan selama di dunia. Atau dia disembunyikan. Kana amaluhum as-sauma, adalah amal mereka itu puasa. Jadi rahasia amal puasa itu balasannya itu nanti amal puasa itu kan berbalas kebaikan di akhirat. Tapi kebaikannya bagaimana yang akan mereka peroleh, itu kata Allah,
nanti mereka akan mengetahuinya setelah mereka masuk ke dalam surga. Li'annahu qal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman, hanyalah disempurnakan orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hitungan. Nah, itu dia. Fayufragu lis-saimi jazauhu ifragan. Maka dituangkan, seakan-akan dituangkan gitu kan, diberikan. Lisaim bagi orang yang berpuasa, apa? Jazauhu balasannya ifragan, dengan benar-benar penuangan. Jadi benar-benar itu diberikan kepada orang yang puasa tuh. Ini ifragan ini maf'ul mutlak. Kalau dalam apa namanya? Posisi nahunya ifragan itu maf'ul mutlak ya. Diartikan dengan kata dengan. Nah gitu. Wa yujazafu jizafan, dan diborong dengan benar-benar pemborongan. Jadi benar-benar orang puasa itu nanti memborong nikmat, memborong pahala yang besar. Nah, gitu. Fala yadkhulu tahta wahmin wa taqdirin, sehingga tidaklah masuk pahalanya itu di bawah sangka dan perhitungan. Nggak bisa dipikirkan. Jadi kita tuh nggak usah memikirkan pahala besar apa yang akan diberikan dengan puasa kita. Yang jelas kita itu cukup berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pamer pula puasa kan gitu kan. Mentang-mentang puasa dilemaskan badan gitu kan. Dipucatkan bibir gitu supaya tahu puasa kan itu. Nah, ini sama aja. Wa jadiru bi ayyakuna kadzalika, dan patut ya, bahwa adalah pahala puasa kadzalik, seperti itu halnya. Jadi patut pahala puasa itu benar-benar diberikan dan diborong, patut, layak. Kenapa? Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa pahala puasa itu memang layak, kondisinya itu benar-benar diberikan secara total dan diberikan dalam bentuk borongan, diborong semuanya. Kenapa? Li'anna as-shaum innama kana lahu wa musyrafan binisbati ilaihi wa in kanatil ibadatu kulluha lahu lima'nayain. Karena kata beliau puasa itu hanyalah kana lahu, adalah puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musyrafan, dan dimuliakan puasa tersebut, bin nisbati ilaih, dengan penisbatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, kenapa pahala puasa itu layak untuk dikatakan pemberiannya secara totalitas oleh Allah dan sifatnya borongan, ambillah semua gitu. Kenapa? Yang pertama, puasa itu memang untuk Allah. Artinya orang puasa itu memang ikhlas. Biasanya orang yang rajin puasa itu memang ikhlas dia puasa gitu. Yang kedua, puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Apa saja kalau sudah dinisbahkan kepada Allah, itu pasti mulia. Apa contohnya? Baitullah, ya kan? Nah, rumah Allah. Kemudian apa lagi tadi? Kalamullah, ucapan Allah, ya kan? Apa lagi tadi? Abdullah, ya kan? Hamba Allah. Nah, gitu. Jadi puasa ini saum li. Puasa itu untuk saya, kata Allah. Wa in kanatil ibadatu kulluha, walaupun sebenarnya semua ibadah itu ya untuk Allah. Tapi bagi puasa ini limaknain. Kenapa dia diutamakan? Karena ada dua pengertian terkhusus dari puasa tersebut. Ahaduhuma, nah, yang pertama dari dua makna itu, anna saum kafun wa tarkun, bahwasanya puasa itu
menahan dan meninggalkan. Jadi ibadah puasa itu menahan dan meninggalkan. Apa dia? Puasa tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh di siang hari, ya kan? Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kan menahan. Kalau sholat itu berdiri, ruku, sujud, membaca, itu kan melakukan. Kalau puasa menahan saja, nah gitu. Menahan, artinya tidak melakukan apa-apa gitu. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Puasa itu pada dirinya, pada hakikat puasa itu rahasia. Jadi yang namanya puasa itu ibadah rahasia. Kalau kita hari Senin puasa, kalau tak ada orang bertanya, orang nggak tahu kita puasa. Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapai, gitu kan? Bibir tetap merah, dikasih madu biar merah, gitu kan? Nah, jalan nggak lemah, ya kan? Tetap tegap, gitu. Semangat, orang nggak tahu kita puasa. Kenapa? Puasa itu ibadah rahasia. Laisa fihi amalun yushahad. Tidak ada pada puasa itu satu amal yang dapat dilihat orang. Wa jami'u ta'at, dan semua jenis-jenis ketaatan itu bimashhadin minal khalqi, itu disaksikan manusia. Selain puasa, semua ibadah itu bisa dilihat orang. Ustaz Nafis, ya kan, baru dapat bonus tadi ya. Sedekah dia disaksikan orang kan. Ada tuh dia tuh bendanya kan itu. Nampak orang. Gitu. Jadi ibadah-ibadah lain itu bisa disaksikan. Nah, pergi haji, ya kan, jelas 40 hari tak ada di rumah, tahu orang kan itu. Wa mar'an, dan dilihat. Wasaum la yarahu, sedang puasa itu tidaklah ada yang melihatnya illallahu azza wa jalla, kecuali Allah. Jadi ada orang jalan-jalan di pasar, di jalan, ternyata dia sedang puasa, orang tak tahu. Nah, gitu. Fa innahu amalun fil batin, maka sesungguhnya puasa itu adalah perbuatan di dalam batin, perbuatan batin. Bis sabril mujarrad, dengan sabar semata-mata. Artinya kalau sudah seperti itu jenis amalnya, insya Allah amal itu ikhlas. Nah, itu dia. Wa tsani, yang kedua, annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Puasa itu, wa tsani, dan ats-tsani ini mubtada ya. Ats-tsani, dan bermula yang kedua, itu mubtada. Khabarnya mana? Annahu ya. Annahu itu khabar itu. Makanya diartikan dan bermula yang kedua itu. Nah, itu dia. Kalau yang pesantren kita, dan bermula yang kedua adalah, kan itu kan. Bahwasanya puasa itu qahrun. Apa qahrun? Menekan ya. Mengekang, menekan lah ya. Itu menekan. Menekan musuh Allah. Nah, jadi namanya puasa itu untuk menekan musuh. Musuh Allah. Musuh dalam diri kita ini ada dua ya. Yang pertama syaitan, yang kedua syahwat. Yang namanya syahwat itu nggak boleh dimusnahkan. Kalau syaitan boleh dimusnahkan, kalau syahwat jangan. Kenapa? Syahwat itu ibarat kuda. Kuda itu kan kalau nggak dikendalikan salah jalan ya. Nah, jadi syahwat itu seperti kuda. Jadi dia diarahkan. Dia tidak boleh dimusnahkan, tapi diarahkan. Nah, bagaimana caranya? Dengan puasa. Sesungguhnya puasa itu qahrun li'aduwillah, itu mengekang, menekan, memaksa bagi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna wasilata syaitan asyahawatu. Maka sesungguhnya perantara syaitan untuk menguasai manusia itu adalah syahwat. Kan ada hadis Rasul mengatakan, ya ma'syarus sabab
Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang punya kesanggupan perbekalan, pembiayaan, menikahlah. Ya kan? Kan ada itu perintah. Kalau nggak sanggup, puasa. Kenapa? Puasa itu bisa mengekang tadi. Nah gitu. Makanya kalau kita puasa Senin Kamis nggak mempan, puasa Nabi Daud. Tak mempan juga puasa tiap hari. Kan? Tak mempan juga puasa siang malam. Kan gitu. Nah, cuma puasanya lain. Ya kan? Itu dia. Jadi wasilah syaitan itu menguasai manusia adalah syahwat. Nah, dengan puasa itu syahwat itu bisa tertekan. Imam Ghazali itu pernah menceritakan bahwasanya di antara makhluk Allah yang paling bandel itu adalah syahwat. Dia tidak mempan ketika dia dibakar dalam neraka. Tapi dia bisa melemah ketika tidak diberi makan dan minum. Itu dia. Itu sebenarnya itu perkataan ulama apa sendiri? Wallahu alam dari mana dia mengambil ya. Misalnya gini, kan di buku Durratun Nasyid itu kan ada tuh. Iya. Cuman banyak kan para ulama bilang kalau Durratun Nasyid ini banyak hadis dhaif gitu kan. Kan saya pas bilang Imam Ghazali baru saya pertama dengar gitu. Itu perkataan Imam Ghazali sebenarnya. Iya. Jadi ibarat ya. Jadi syahwat itu ternyata bisa ditundukkan dengan lapar dan haus. Gitu. Makanya orang yang banyak makan tuh besar syahwatnya. Gitu. Kan itu kan. Apalagi makan kambing ya. Itu ya. Wa innama tuqawi bil akli wa syarab. Ini kata Imam Ghazali. Dan hanyalah syahwat itu menjadi kuat dengan makan dan minum. Syahwat menjadi kuat dengan makan dan minum. Jadi sampai-sampai kalau ada juga orang puasa itu masih kuat syahwatnya, itu bisa dilemahkan dengan apa? Dengan kapur barus. Kantongi kapur barus lemah tuh. Gitu. Nanti kalau udah diambil dia hilang lemahnya, kan itu kan. Wa fi qam'i aduwillahi nusratullahi subhanah. Dan dalam qam'i ya. Qam'i ini menekan ya, di dalam menekan musuh Allah itu hakikatnya adalah menolong Allah. Gitu. Ketika kita menekan musuh Allah sehingga tidak berkuasa dalam diri kita, itu hakikatnya kita sedang membantu Allah. Apa maksudnya membantu Allah? Wa nasirullahi ta'ala mauqufun ala an-nusrati lahu. Dan orang yang menolong Allah itu terhenti, digantungkan di atas menolong bagi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau orang puasa, hakikat puasa di mana dia itu mengalahkan musuh-musuh Allah yang ada dalam dirinya, hakikatnya dia sedang menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kenapa? Karena menjalankan ajaran agama sama dengan membantu Allah pada sisi perumpamaan. Gitu. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu membantu agama Allah, maka Allah akan membantumu. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan dia akan mengokohkan telapak kaki kamu. Gitu. Qam'i ya, menolak ya. Fi qam'i aduwillah, menolak musuh Allah. Jadi menolak musuh Allah itu sama dengan menolong Allah. Kenapa? Menolak musuh Allah itu adalah menjalankan agama. Gitu. Famin hadzal wajhi, maka dari ini arah, sara shaum babal ibadah, jadilah puasa itu pintu ibadah. Wasara junnah, dan jadilah puasa itu tameng. Jadilah dia ibadah dan jadi tameng. Gitu.